Ya, pemirsa investor maupun traders nampaknya masih mencermati sejumlah sentimen yang akan menjadi penggerak pasar di awal pekan ini. Dan sentimen tersebut terdiri dari laporan keuangan emiten di kuartal 3, kemudian stimulus fiskal Amerika Serikat, hingga perizinan vaksin COVID-19. Berikut liputannya. Memasuki pekan ketiga di bulan Oktober atau kuartal 4 di tahun 2020 ini, penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi sejak akhir September mulai tertahan. Indeks pada pekan lalu kembali terkena aksi jual investor maupun trader, terutama investor asing yang membuat indeks terkoreksi tipis 0,03% di level 5.103,414. Investor maupun trader nampaknya masih menantikan data laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020 dari emiten-emiten di pasar modal. Demikian juga pasar saham dunia di mana Amerika Serikat memimpin pengumuman kinerja emiten kuartal ketiga dari awal minggu ini. Data definitif menyebutkan dari 49 perusahaan di indeks S&P 500 yang telah melaporkan, ada 86% di atas perkiraan para analis. Sejumlah investor pun masih mencermati sejumlah sentimen yang akan menjadi pergerakan pasar di awal pekan ini, diantaranya tarik ulur program stimulus fiskal di Amerika Serikat. Menteri Keuangan Steven Mnuchin telah berbicara dengan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi bahwa Presiden Donald Trump akan mempertimbangkan menaikkan jumlah bantuan pada paket stimulus fiskal sebesar 1,8 triliun dolar yang diusulkan sebelumnya. Namun demikian, pemimpin Partai Republik dan mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan tidak mengharapkan kesepakatan stimulus fiskal akan dicapai menjelang pemilihan 3 November 2020. Berikutnya terkait dengan perizinan vaksin COVID-19, manajemen Pfizer Inc. akan mengajukan izin vaksin COVID-19 ke otoritas Amerika awal November mendatang. Vaksin Pfizer merupakan hasil pengembangan perusahaan bersama mitranya di Jerman, BioNTech. Perkembangan perizinan vaksin menjadi sentimen positif di akhir pekan bagi bursa Eropa dan Amerika di tengah naiknya kasus COVID-19. Sebelumnya pasar sempat ragu setelah regulator Amerika menghentikan uji coba pengobatan antibodi COVID-19 tahap akhir Eli Lilly karena alasan keamanan. Demikian juga Johnson & Johnson mengumumkan menghentikan sementara uji coba tahap akhir kandidat vaksin virus COVID-19 karena adanya laporan timbulnya efek samping yang belum bisa dijelaskan secara medis. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Antonius Edison. Beliau adalah Head of Research dari Astronaci International. Ya, Mas Anton, kita akan sampaikan beberapa yang tadi sudah kita bahas sebenarnya di segmen sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ini adalah penantian dari laporan keuangan kuartal 3. Apakah memang di atas ekspektasi seperti di Amerika Serikat? Memang rata-rata di atas ekspektasi dari analis ya kinerjanya, meskipun kita tahu pandemi menghampat seluruh negeri begitu. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, untuk sentimen laporan keuangan Q3 rasanya harusnya lebih baik ya dari sentimen Q2 kemarin. Oke. Karena tentunya ada revisi target, ada revisi pendapatan dan sebagainya, restrukturisasi hutang dan sebagainya. Harusnya Q3 ini akan jauh lebih baik bila dibandingkan Q2 kemarin. Dan outperform tentunya pasti. Oke. Dan kalau misalnya bicara mengenai kondisi pandemi begitu dengan berbagai inovasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi bagaimana ini tetap meningkatkan kinerja dari perusahaan, harusnya market juga merespon. Karena kan kita lihat perbankan pun masih positif begitu, meskipun kita tahu ada beberapa tekanan yang menghambat dari pertumbuhan maupun kinerja perusahaan-perusahaan ataupun emiten yang tercatat di Bursa Efek. Ya, betul. Sentimen ini tentunya akan tetap positif ya. Jadi kinerja perusahaan akan mendorong marketnya juga tentunya. Mereka kan sudah memperbaiki laporan keuangannya. Respon ini akan direspon oleh IHSG juga tentunya. Dan Astronaci juga melihat bahwa di saat matahari berada di Capricorn tentunya akan membuat bullish untuk IHSG, yakni sekitar di bulan Desember ya nanti untuk setelah ketiga gitu.
Oh, itu dia. Berarti kalau kita cermati dengan beberapa kondisi market seperti saat ini dari kita tahu laporan keuangan ini juga masih memberikan sinyal-sinyal positif, berarti saatnya kita mengambil posisi beli dong. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pun sebenarnya masih positif ya. Hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan naik 0,35% di level 5.120. Jadi memang mencoba untuk bagaimana melawan aksi jual yang dilakukan oleh investor asing dengan sentimen-sentimen positif yang seperti sudah Anda bahas tadi dari Amerika Serikat, Eropa pun sebenarnya kan hari ini juga menghijau begitu. Dan Anda lihat peluang dari pergerakan indeksnya sendiri akan seberapa kuat, Mas Anton? Karena Anda lihat dan juga sempat menganalisis tadi di segmen sebelumnya cenderungnya sideways begitu. Ya, untuk menguat rally panjang itu rasanya belum untuk IHSG karena masih short rally yang saya lihat ya. Baru akan menguat nanti sekitar di akhir November sampai dengan akhir Desember nanti mulai akan tampak rally. Namun secara keseluruhan sampai dengan tahun 2022 IHSG masih akan belum cukup memuaskan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2017 sampai 2019. Oh ya, seberapa kuat kalau Anda melihat pergerakan indeks akan menuju resisten berikutnya ya? Kalau kita lihat kan 5.100 ini menjadi level yang cukup alot dalam artian selalu terkena aksi profit taking pada saat mencapai 5.100. Kemudian bahkan profit takingnya sampai di bawah 5.000, Mas Anton. Nah, Anda melihat justru itu tidak akan terjadikah untuk beberapa waktu ke depan atau masih akan tetap terbuka peluang di bawah 5.000? Peluang 5.000 di bawah 5.000 masih tetap terbuka untuk sampai dengan akhir November nanti. Namun bagusnya sampai dengan akhir Desember nanti IHSG masih memiliki peluang kembali ke area 5.100 sampai dengan 5.150. 5.100 sampai dengan 5.150. Ya. Oke, range yang sangat sempit ya sebenarnya untuk pergerakan indeks harga saham. Range-nya masih sempit. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, adakah beberapa rekomendasi saham yang Anda bisa sampaikan kepada pemirsa IDX Channel, investor maupun traders yang bisa dicermati untuk perdagangan pada saat opening market di awal pekan ini, Mas Anton? Apa saja? Tentunya kita melihat tetap di area big caps ya. Untuk banking kita ada BBRI, kemudian BCA ya. Untuk banking dan sektor lainnya kita melihat ada Carun Pokpan, Cepin dan UNTR, United Tractor yang menarik untuk kita. Mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda ya pemirsa terkait dengan beberapa saham yang direkomendasikan lebih didominasi memang sektor perbankan, big caps-nya. Kita lihat ada Bank BRI, kemudian BCA, kemudian ada juga Cepin, Carun Pokpan dan juga United Tractors. Rekomendasi buy untuk tiga teratas pertama kita lihat BRI, BCA, Cepin, kemudian UT buy on weakness. Kita bahas satu persatu deh, Mas Anton. Untuk Bank BRI, apa yang membuat Anda rekomendasikan masih posisi buy? BRI merupakan sektor perbankan yang big caps ya dan recover cukup cepat. Memang perbankan lainnya ada seperti BCA, ada BNI, ada Bank Mandiri. Tapi kita memilih BRI karena dari pemulihan pandemi kemarin cukup cepat leading sehingga kita lebih memilih BRI dibandingkan bank lainnya. Untuk swasta kita melihat BCA karena BCA juga swasta terkuat ya untuk saat ini, bank terkuat swasta sehingga kita mengambil pilihan di BBRI dan BBCA. Area by BBRI di sekitar area supportnya ya 3.100 sampai 3.200 dengan upside target 3.500. Kemudian long upside-nya masih cukup lumayan untuk BRI di 4.400. 4.400 sampai akhir tahun atau tahun depan? Masih di tahun depan, tapi kalau kita membeli dari harga sekarang kan upside-nya lumayan bisa mencapai 50%. Lebih juga terkena sentimen adanya penggabungan bank syariahnya kah atau bagaimana untuk BRI sendiri sebagai induk usaha? Bank syariahnya memang ada penggabungan, tapi saya rasa untuk operasional BRI ini tidak terkait dengan sentimen tersebut ya. Karena bank syariahnya juga sudah memiliki emiten sendiri, BRIS. Dan rasanya operasionalnya juga masing-masing. Oh, berarti itu memang. Tapi secara fundamental BRI tadi memang sudah didukung dengan kinerjanya yang juga masih positif, kemudian juga dengan adanya berbagai program stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada juga dana pemerintah yang ditanam di bank-bank BUMN ini juga bisa menjadi salah satu yang untuk meningkatkan likuiditas bank BUMN dan big caps lah pada umumnya, Mas Anton. Ya, betul. Oke, itu dia untuk Bank BRI dengan peluang 3.500 untuk jangka pendek sampai dengan tahun depan itu ke 4.400. Jadi kita bisa mengambil posisi buy. Berarti current price pun masih boleh ya?
Current Kalau price masih kita bicara mengenai buy untuk BRI, kalau BBCA bagaimana? Adakah sentimen lain yang perlu dicermati karena dari sisi penyaluran kreditnya, kemudian konsumennya pun berbeda begitu? Silakan. BCA kita lihat merupakan bank swasta terbaik, terkuat ya sejak dulu BCA, dan ada sentimen-sentimen penyaluran kredit baru untuk nantinya stimulus juga ada beberapa yang nantinya akan melalui Bank BCA, sehingga harusnya Bank BCA ini juga terdampak sentimen positif dari stimulus juga. Range-nya berapa saja kalau kita mengambil posisi beli? Ditahan dulu, kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Anton dan pemirsa IDX Channel. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.